Oke, baik. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Ya, sambil kita menunggu dari teman-teman yang masuk, malam ini kita membahas kelanjutannya untuk bagaimana keterkaitannya mata pelatihan di agenda 2 itu dengan kegiatan. Nah, oke, dari kegiatan nanti kita ambil kegiatan yang dari belajar agenda 1 ya. Nah, sekarang saya umpamakan begini. Contohnya di agenda 2 gitu. Saya ibarat membuat tampilan seperti ini nanti tadi ya. Enggak pas saya akan membuat tampilan seperti ini. Nah, sudah tampil di share screen-nya. Nah, besarkan dulu besar. Nah, ini nanti tugas ini saya minta untuk masing-masing buat ya nanti ya. Nah, tapi buat pada kegiatan sendiri. Misalnya kegiatan apa? Nah, kita ambil dari apa yang pada saat di agenda 1. Alternatif solusinya misalnya apa yang akan dikerjakan? Melakukan sosialisasi. Kurang gede. Langkah kerjanya. Kalau Anda melakukan sosialisasi, langkah kerjanya apa? Ayo, apa langkah kerjanya? Sosialisasinya kemana? Bagaimana caranya? Itu belum tentu sama. Jadi setiap orang bisa aja beda nanti. Nah, misalnya di Nyoman tadi, ini Nyoman akan sosialisasinya mengundang orang untuk dikumpulkan. Berarti di tahapan ini tadi ada mengundang peserta. Mengundang peserta dulu tahapannya. Nah, mengundang peserta ini kan diawali dengan membuat undangan, kemudian membagikan, itu kan prosesnya. Nah, itu nggak usah terlalu kecil, dirinci terlalu kecil. Langsung aja mengundang peserta. Itu artinya adalah sebuah tahapan yang outputnya nanti adalah peserta tahu kalau dia jadi peserta. Jadi jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu gede. Nanti tahapannya ini, langkah kerjanya nggak mengundang peserta saja. Jangan mengetik undangan, itu terlalu kecil-kecil itu ya. Nah, setelah peserta diundang, apalagi mana duluan dengan membuat materi tadi ya, membuat materi, menyusun materi misalnya. Nah, terus setelah peserta diundang, materi siap, baru berikutnya kita melaksanakan sosialisasi. Nah, misalnya begini, jadi tahapan ini adalah langkah kerjanya pada saat kita melaksanakan sosialisasi. Nah, oke, paham sampai di sini ya? Nah, ini baru yang kita hubungkan dengan agenda 2. Apakah mata pelatihan di agenda 2 atau nilai dasar di agenda 2 itu diterapkan pada saat mengundang peserta? Nah, diterapkan enggak pada saat mengundang peserta? Karena mengundang peserta nanti kita berhubungan dengan orang, maka ketiga nilai yang saya sebutkan tadi itu masuk semua. Berarti orientasi pesan ada, akuntabel ini berarti ada, tidak usah ini, tidak ada ini. Kemudian kompeten, kalau cuma bikin surat aja juga nggak terlalu harmonis, berarti ada. Nah, ke dalam dia. Adaptif itu kan apa tadi, adaptif panduan perilakunya. Nah,
Perlu ada enggak? Apakah Anda harus mengundang dengan inovasi terbaru untuk cara mengundang? Kalau undangannya model inovasi terbaru, silahkan model adaptif. Tapi minimal karena ini adalah berhubungan dengan orang, maka presentasi pelayanan harmonis dan kolaboratif harus ada di tahapan ini. Nah, oke, paham contohnya ini? Nah, ada pertanyaan kira-kira di sini. Oke, bentar ya, sebentar. Oke. Ya, jadi kalau ada ketemu dengan orang pada saat beraktivitas, maka ketiga itu pasti ada. Itu ya. Oke. Kita teruskan lagi ke kegiatan berikutnya. Sekali lagi saya ulangi bagi yang tadi belum nyimak bahwa ini tahapan kegiatan ini adalah merupakan langkah kerja, gampangannya begitu nanti dalam menyusun kegiatannya. Nah, jadi kalau contoh tadi saya contohkan tadi ada kegiatan melakukan sosialisasi, maka tahapannya jangan juga terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Bikin kegiatan yang outputnya itu jelas, hasilnya jelas, mengundang peserta, berarti nanti outputnya itu jelas. Ya. Kemudian hubungannya tadi hanya ke kalau ada orang, maka pasti tiga ini muncul. Apakah semua harus muncul? Semua harus diterapkan? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Tergantung keterkaitannya ada enggak. Nah, tuh, ya. Saya contohkan ini dulu. Lanjut ya. Sudah berapa orang? Nah, ya sudah lumayan, sudah ada lengkap sudah kayaknya ini. Ada 11 orang, sudah ada semua. Langkah kerja berikutnya menyusun materi. Nah, Anda menyusun materi ini bersendirian atau kok minta bantuan orang lain? Nah, kalau sendirian, berarti nggak ada orang lain kan? Kalau nggak ada orang lain, ya nggak usah tiga itu muncul. Terus kalau tiga itu nggak muncul, apa yang dibutuhkan? Supaya materinya bagus. Nah, butuhkan apa? Berarti orientasi pelayanan nggak usah, nggak ada karena kerja sendiri. Nah, ini berarti tidak. Oke, saya tulis tidak aja ya yang ini supaya jelas ya. Ini tidak ada juga, kolonial juga tidak, adaptif juga tidak. Kecuali adaptif itu kan inovasi ya. Kalau Anda masa mengundang peserta jadi inovasi baru, inovasinya pakai apa kira-kira ya? Rasa kok tidak ada inovasi ini.
Misalnya, oh dulu mengundang itu pakai undangan, sekarang nggak pakai undangan, Pak, pakai WA. Nah, itu nggak inovasi, itu biasa itu sudah. Nah, jadi yang inovatif. Nah, menyusun materi. Orientasi pelayanan berarti karena kita sendirian menyusunnya, maka tidak ada. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu apa tadi? Masih diingat? Kita lihat dulu. Akuntabel itu adalah ini, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, menggunakan kekayaan negara. Nah, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, kira-kira diterapkan nggak pada saat Anda menyusun materi? Kalau Anda menyusun materi menggunakan laptop, laptopnya kantor. Nah, ada nggak akuntabel? Siap, ada Pak. Ada. Kenapa? Karena ini berarti tidak menggunakan kekayaan atau barang milik negara, menggunakan harus bertanggung jawab. Ini berarti Anda akan melaksanakan atau menggunakan kekayaan barang negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Nah, berarti di sini karena kita bekerja di kantor, berarti di sini ada. Beda dengan kalau Anda bekerjanya di rumah. Nah, Anda tidak menggunakan kekayaan kantor, maka di sini tidak. Oke, kompeten sekarang. Apa kompeten? Ayo kita lihat kompeten. Kompeten itu adalah meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan baik. Pada saat membuat, ini membuat materi loh ya, bukan melaksanakan sosialisasi lah. Pada saat membuat kan belum sampai mengajak orang lain belajar kan. Nanti kalau sudah digunakan baru mengajak orang lain belajar. Berarti sini juga tidak harmonis. Nah, ini harmonis karena tidak ada orang lain, bekerja sendiri, berarti juga tidak loyal. Loyal apa tadi? Kita lihat tuh panduan perilakunya loyal. Loyal adalah memegang teguh, menjaga nama baik, menjaga rahasia jabatan negara. Kira-kira ada enggak? Substansinya itu menyangkut rahasia negara atau tidak? Substansinya menyangkut harkat dan martabat PNS atau tidak? Kalau substansinya ada menyangkut tentang rahasia, maka loyal berarti dimasukkan. Nah, sekarang pertanyaannya, tergantung materi Anda masing-masing nanti. Ada yang dirahasiakan nggak kira-kira materinya? Ada yang sifatnya rahasia? Kalau nggak ada, ya sudah tidak usah dimasukkan ini sebagai nilai yang harus diterapkan. Jadi isi tidak saja. Adaptif. Adaptif tadi, panduan perilaku adaptif adalah cepat menyesuaikan diri, berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Nah, kira-kira diterapkan nggak pada saat menyusun materi? Perlu proaktif nggak? Perlu berinovasi nggak? Perlu berkreasi nggak kira-kira materinya? Ayo. Perlu nggak? Kalau Anda membuat materi, akan membuat PowerPoint, kira-kira perlu kreasi nggak? Perlu inovasi nggak? Ya, Perlu ya, oke, betul itu perlu. Masa materinya mau biasa saya, berarti di sini baru ada. Kolaboratif karena dikerjakan sendiri kembali, ini tidak perlu dimasukkan kalau sepanjang kita kerja sendiri. Lanjut lagi untuk kegiatan yang berikutnya. Tahapan kegiatan melaksanakan, nah baru melaksanakan, karena melaksanakan sosialisasi di hadapan orang lain, berarti di sini ada. Akuntabel ada enggak? Kalau akuntabel itu adalah nilainya ini, melaksanakan. Berarti pada saat Anda ngomong cop di menjelaskan materi itu di depan orang. Perlu akuntabel enggak? Ayo. Perlu akuntabel enggak? Kira-kira? Mohon izin, iya, Pak. Iya, kenapa alasannya? Coba. Karena kita mengatakan sesuatu informasi dengan jujur. Sesuai dengan tupoksi. Yang lain, ayo apa kira-kira alasannya? Melaksanakan tugas. Nah, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, ya. Nah, jujur, menurut saya kurang tepat itu. Ada nggak alasan lain? Kenapa harus akuntabel? Ya. Ayo, saya minta
pendapat dari yang lain. Ada punya pendapat enggak? Izin Pak, Menurut ya. saat melaksanakan tugas kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai pas penyampaian materi kita memberikan ke orang lain. Oh, apa materinya? Kan materi memang diberikan ke orang lain. Maksudnya penyampaiannya tiba-tiba kita tidak ada. Oh, Yang menyampaikan materi. Yang menyampaikan orang lain, itu ya, bukan kita sendiri. Tiba-tiba kita bilang saya sakit. Coba kita lihat. Nah, coba lihat ini panduan perilakunya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan wewenang. Kira-kira ditinjau dari yang mana sampai akuntabel itu masuk? Mohon izin Pak, kemungkinan kita pada saat melakukan penyuluhan atau sosialisasi, kita menggunakan media yang disediakan oleh dari tempat instansi kita bekerja seperti leaflet, atau flip chart, atau kita menggunakan infocus atau apa itu yang milik negara. Itu sehingga yang lebih tepat. Jadi alasan perilakunya itu yang lebih tepat. Jangan karena saya akan jujur. Kalau itu nggak terlalu jujur itu seperti apa? Susah diukurnya kan. Jadi karena saya akan menggunakan infokusnya kantor. Itu aja jelas. Nah, karena saya akan menggunakan peralatan kantor berupa infokus, laptop, misalkan. Karena saya akan mencetak materi itu nanti dalam bentuk leaflet. Saya cetak di kantor. Saya pakai kertas kantor, saya pakai printer kantor. Itu yang lebih tepat daripada saya tidak meninggalkan. Saya akan gantikan orang lain. Tuh. Nah, ya, jadi di situ tempatnya untuk menghubungkan akuntabelnya di sini. Nah, tadi ada. Sekarang kompeten. Ada nggak kompeten pada saat melaksanakan sosialisasi? Ada nggak kompeten? Kalau kompeten itu adalah ini, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Diterapkan nggak kira-kira pada saat menjelaskan? Diterapkan nggak? Diterapkan. Iya. Ini kan masuk ini ya, membantu orang lain belajar dan melaksanakan dengan terbaik ini. Ya, kan Anda harus menerapkan itu untuk bisa. Nah, berarti ada di sini. Terus harmonis. Nah, perlu nggak harmonis? Kalau harmonis itu adalah ini, menghargai setiap orang, menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif, membangun lingkungan sosialisasi yang ruang kelas sosialisasi yang kondusif. Nah, berarti masuk nggak itu? Diterapkan nggak? Harmonis. Diterapkan. Iya. Sepertinya mikirnya nggak usah jauh-jauh. Karena di sini melaksanakan sosialisasi kepada orang lain, maka ini pasti ada. Gampangnya gitu aja. Nah, ini ada, kemudian ini juga ada. Nah, sekarang loyal. Ada nggak loyal? Kalau panduan perilaku, loyal itu adalah memegang ideologi, menjaga nama baik, menjaga rahasia jabatan. Nah, masuk nggak kira-kira? Harus diterapkan nggak nilai loyal? Ayo, saya minta pendapatnya. Ayo, yang lain ngomong dong. Nah. Mohon izin Pak, diterapkan Pak. Kalau saya, menurut saya. Ya. Yang mana? Panduan perilaku mana? Ya. Yang poin kedua Pak. Jadi kita menjaga nama baik pimpinan dan instansi kita Pak. Jadi pada saat kita menerapkan materi, jangan sampai kita jaga instansi kita, jangan sampai melenceng pada saat penyampaian materi. Harus dijaga baik-baik instansi seperti itu Pak. Ya, menjaga nama baik ASN. Nah, ini paling nggak lah. Kalau toh bukan negara menjaga nama baik jabatan negara, ini nama baik ASN. Jangan sampai kita yang memberi materi itu adalah ASN, kemudian kita tampil asal-asal, kemudian nanti khawatirnya masyarakat menganggap PNS ASN ini kalau ngomong sembarangan. Jangan sampai seperti itu, toh. Nah, itu yang tepat alasannya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apa alasannya Anda memasukkan loyal pada saat
melakukan aktivitas, melaksanakan sosialisasi. Karena saya ingin tampil dengan performa terbaik demi menjaga nama baik ASN itu. Gitu alasannya ya. Oke, berarti loyal ada juga. Meskipun tidak semua, satu saja panduan perilakunya masuk itu sudah ditulis ada itu. Nah, oke, sekarang adaptif. Ada nggak adaptif? Kalau panduan perilaku adaptif adalah ini. Terus berinovasi, bertindak proaktif, mengembangkan kreativitas, cepat menyelesaikan diri. Ayo, diterapkan nggak kira-kira pada saat Anda memberikan materi ke orang lain? Seperti ini kan saya memberikan materi kan seperti ibaratnya seperti saya. Saya menyampaikan materi ke kalian. Nah, berarti saya harus adaptif nggak? Mohon izin harus, Pak. Harus, itu ya jawabannya harus. Kenapa? Anda harus berinovasi. Untuk cara-caranya, Anda harus proaktif. Jangan nunggu orang lain itu. Kita harus tahu ini orang ngantuk. Kita harus tahu. Oh, orang ini mau bertanya. Kita harus tahu. Kita harus cepat menyelesaikan diri menghadapi perubahan. Jamnya jam 9, jam 10. Waktunya ngopi. Anda harus paham itu. Ya, kita harus, ayo kita ngopi dulu misalnya. Tuh ya. Bagus sekali. Berarti ada. Nah, dari contoh ini, apa yang bisa Anda ambil kesimpulan dari satu kegiatan terdiri dari 3 langkah kerja, maka ada yang sedikit diterapkan, ada yang agak banyak, dan ada yang semua. Kan ada yang semua diterapkan ya. Apakah harus semua? Tidak juga. Apakah harus 3 atau 4 atau separuh? Tidak juga, tergantung kemampuan kita menganalisis atau menganalisis ya, bukan menganalisis. Membayangkan, karena ini masih rencana, membayangkan nanti itu kerjanya gimana. Beda dengan nanti kalau di laporan, pada saat sudah laporan berarti sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan ya yang real dikerjakan tuh gimana nanti. Lebih gampang kalau yang pada saat pelaksanaan. Nah, di rancangan ini yang agak sulit. Anda membayangkan soalnya masih dalam bayangan-bayangan seperti apa sih mengerjakan nanti. Oke, dari contoh ini. Nah, ada pertanyaan? Oke, ada satu chat. Oke. Nah, jelas sudah? Nah, untuk supaya jelas, saya tambah lagi satu lagi kegiatan. Nah, apa kira-kira kegiatan yang mungkin akan kalian kerjakan nanti di alternatif itu? Nah. Melakukan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu bukan kegiatan, itu masuk di tahapan kegiatan. Bagian daripada sosialisasi adalah melakukan sesi tanya jawab. Tapi nggak usah dicantumkan terlalu kecil itu kalau cuma tanya jawab dijadikan tahapan. Tahapannya adalah menyampaikan materi saja. Apalagi ya Pak, kita melakukan penyuluhan. Lah ya sosialisasi penyuluhan sama itu langkah kerjanya. Kan intinya sosialisasi dan penyuluhan itu kan menyampaikan materi ke orang lain. Mau edukasi, sosialisasi, penyuluhan itu sama itu. Nah, dalam rangka memberitahukan ke orang lain. Coba kegiatan yang berbeda, ambil contoh. Melakukan monitoring, Pak. Monitoring contohnya. Kok idenya nyoman terus toh, yang lain mana nggak punya ide nih? Ya, monitoring ya. Mari kita, kalau Anda mau monitoring, apa langkah kerjanya? Mohon izin Pak. Pemeriksaan tanda-tanda vital bisa masuk. Monitoring. Dari segi kesehatan. Nah, berarti sebelum itu apa? Kira-kira. Pendataan. Mempelajari. Ini toh. Pendataan sudah selesai, pelajari datanya. Nah, kemudian karena datanya ada yang meragukan, kemudian Anda melakukan apa? Analisis. Kok analisis? Jadi nggak monitoring dan karena ini monitoring ini. Oh iya. Sisi itu sudah mempelajari data itu bagian dari analisis sudah. Termasuk menganalisis. Apa? Nah, tadi lah. Monitoring. Berarti kalau monitoring
meninjau lapangan. Nah, itu Iya. misalnya tuh Iya. mengawasi, meninjau. Artinya kalau monitoring itu kenapa kita monitor? Karena berdasarkan data yang saya olah, ada yang seperti ini. Nah, perlu saya klarifikasi. Nah, melakukan peninjauan atau pengamatan lapangan, misalnya boleh juga. Nah, ini kan jadi monitoring toh jadinya. Apalagi kira-kira setelah melakukan pengamatan lapangan. Melakukan Pengumpulan pencocokan darah, Pak. Ya, Pengumpulan data. kalau monitoring nggak mengumpulkan data. Ini Mencocokkan data, Pak. Iya, itu pada saat melakukan pengamatan berarti kegiatannya Anda mencocokkan data itu di kegiatan ini sudah, nggak usah di. Nah, jadi jangan terlalu banyak. Evaluasi, Pak. Evaluasi, monitoring, mengevaluasi dengan cara gimana? Cara mengevaluasinya gimana? Kalau monitoring. Kalau saya supaya nggak kecil-kecil, evaluasi kan bisa saja pada saat melakukan pengamatan lapangan juga mengevaluasi kan. Jadi satu kan itu. Nah, anggap saja terakhir menyusun laporan. Kan masa setelah monitoring kita nggak bikin laporan? Ada mesti membuat catatan-catatan laporan kan? Nah, proses tanya jawab, proses memverifikasi data itu di kegiatan pengamatan lapangan ini saja. Jadi satu. Nah, anggaplah ini. Sehingga saya menyarankan nanti kegiatannya, setiap kegiatan itu tahapannya jangan banyak-banyak. 3 saja. Jangan banyak-banyak. Cukup itu 3 itu. Sehingga nanti gede-gede jadinya tahapan kegiatannya itu. Oke. Ayo kita mulai lagi. Yang pertama tadi berorientasi pelayanan. Ada enggak mempelajari data? Saya sekarang diam, kalian yang punya ide ya. Mempelajari data. Nah, Tidak, Pak. tidak. Kenapa? Karena mempelajari data kan kita tidak memerlukan orang. Kita sendiri bisa pelajari. Melaksanakannya nanti sendirian. Betul sekali. Begitu tidak ada orang, maka otomatis ini ada 3 yang tidak. Yang mana selain ini? Harmonis sama kolaboratif. Oke. Kolaboratif. Sudah pasti nih. Oke, berarti kita tinggal mikir 1, 2, 3, 4. Ya. Kira-kira akuntabel perlu nggak? Kalau akuntabel adalah ini. Bisa masuk, Pak. Yang mana kira-kira pandangan pendapatnya? Karena kita biasa mencetak formulir untuk pendataan. Ya, kita mempelajari. Tunggu, kita masih fokus ke mempelajari data. Oh, mempelajari data, sorry Pak. Iya, jadi bukan melakukan monitoring, mempelajari data. Bisa pakai, bisa tidak, Pak. Karena kan biasanya data terdapat di laptopnya puskesmas atau di alat komputernya puskesmas. Jadi kalau misalnya kita pakai alat dari puskesmas, berarti akuntabelnya berarti ada. akuntabel ada, gitu. Itu pernyataan alasan yang benar seperti itu terkait dengan ini kekayaan dan barang milik negara ini. Alatnya siapa? Nah, oke, kalau kita mempelajari datanya itu data tersimpan di laptopnya atau komputernya puskesmas, berarti di sini ada. Mempelajari data, kita masih mempelajari data. Ada kompeten nggak? Ayo, mempelajari data butuh skill nggak? Kan kompeten tadi skill ya. Ayo. Butuh, Pak. Ini kompeten ini, meningkatkan kompetensi, membantu orang lain, melaksanakan tugas dengan masuknya di mana? Panduan perilaku yang mana yang akan diterapkan nanti? Di antara 3 ini. Kompetensi diri. Bisa mempelajari data. No, kurang tepat. Ayo, Rival kurang tepat. Ayo. Coba kalau yang ketiga ini, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Itu jawabannya ya, karena Anda mempelajari data berarti kamu melaksanakan harus butuh skill dalam rangka pelaksanaan tugas itu.
Ini ada. Loyal, ada nggak loyal? Kalau panduan loyal seperti ini. Ada, Pak. Yang mana kira-kira? Menjaga rahasia, karena kan biasanya di data-data itu juga terdapat rahasia-rahasia dari rahasia pasien atau rahasia dari institusinya, Pak. Bagus. Pasien itu privasinya tidak boleh diumbar kemana-mana. Anda pelajari ya, nanti saya ingatkan buat teman-teman yang di kesehatan, nanti kalau di dalam pelaksanaannya ada bukti berupa foto, hati-hati kalau mengambil gambar pasien untuk dipublikasikan. Ya, saya dulu diingatkan oleh seorang dokter yang jadi mentor bahwa Pak, kita nggak bisa bebas mengupload, menyebarluaskan meskipun itu konsumsi laporan. Konsumsi ujian iya boleh, tapi kalau mau dijilid di dalam laporan, nah, jangan itu dipublish ya. Maka identitasnya harus di-blur. Contohnya wajahnya di-blur. Itu ya. Berarti ada rahasia. Nah, berarti ada juga loyal. Nah, sekarang adaptif. Adaptif tadi, nah, cepat menyesuaikan diri, nah, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Nah, dan enggak, kalau mempelajari data, perlu proaktif enggak? Perlu berinovasi enggak? Perlu menyesuaikan diri enggak? Tidak. Nah, yang lain bagaimana? Nah, perlu enggak? Nah, kayaknya kurang enggak diperlukan dulu ya untuk yang itu ya. Nah, oke. Kenapa ini saya tulis? Ini salah-salah kok, harmonis kolaboratif ini tadi tidak tulisannya. Ada, Pak. Mempelajari data. Mempelajari data sendirian kok. Tidak. Ini tadi tulisannya bukan salah. Tidak. Ini yang adaptifnya juga tidak. Berarti untuk mempelajari data, Anda harus menerapkan nilai akuntabel karena. Nah, ini panduan perilakunya apa? Karena saya menggunakan kekayaan negara berupa laptop untuk menyimpan data. Nah, saya harus menerapkan nilai kompeten. Nah, karena pada saat melakukan analisis data, saya melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Nah, kemudian saya juga akan melaksanakan loyal, karena loyal tadi saya menjaga rahasia dari jabatan saya sebagai tenaga medis untuk menyimpan rahasia dari pasien. Begitu cara menjelaskannya ya. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang melakukan pengamatan lapangan. Kira-kira bayangan Anda kalau akan melakukan pengamatan lapangan. Kira-kira berorientasi pelayanan atau tidak? Masih melakukan pengamatan. Perlu orientasi pelayanan? Kalau panduannya adalah seperti ini, orientasi pelayanan itu. Memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, melakukan perbaikan tiada henti. Ya. Ada tidak? Ya. Karena pada saat ini melakukan pengamatan kan belum ada produk, belum ada hasil yang dimanfaatkan pelanggan ya. Nah, maka ini tidak ada. Meskipun ketemu orang nantinya pada saat kita melakukan pengamatan, tapi ketemu itu bukan dalam rangka untuk memberi. Tapi kita hanya mengamati saja, meng-cross check, bertanya. Itu bukan dalam rangka pelayanan. Nah, itu ya. Oke, akuntabel. Ada tidak? Pada saat melakukan pengamatan lapangan. Anda datang ke lapangan untuk data tadi yang sudah dipelajari, kemudian di cross check ke lapangan. Akuntabel?
Kenapa nggak ada, Komang? Anda geleng-geleng berarti nggak ada. Ya, kenapa tidak ada? Kalau akuntabel itu ini. Karena kan kita mengadakan pengamatan ke lapangan. Jadi kalau pengamatan tidak ada barang yang kita bawa juga. Kita sudah cuma bawa data, tidak ada alat-alat yang kita bawa. Nah, kita juga tidak menyalahgunakan wewenang, tidak terkait dengan wewenang, cuma mengamati tok kok. Nah, gitu ya alasannya. Nah, bisa. Kalau itu alasannya bisa. Tidak juga di sini. Kompeten. Perlu kompeten nggak waktu melakukan pengamatan lapangan? Kompeten tadi adalah skill. Kompeten itu ya. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, itu dasarnya skill. Perlu menerapkan kompeten nggak pada saat melakukan pengamatan lapangan? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu ya. Bagaimana kita mengamati tapi kita nggak punya skill, cuma ngamati doang, nggak jelas yang diamati apa, nggak bisa ngambil kesimpulan kan nanti. Oke, ini perlu, berarti di sini baru kita tulis ada di sini. Ada penerapan tentang nilai harmonis. Sekarang tentang ada pengamatan nilai kompeten. Pada penerapan nilai kompeten pada saat melakukan pengamatan. Harmonis perlu nggak? Tidak. Ayo, harmonis panduan perilakunya adalah ini. Menjaga, menghargai setiap orang, suka menolong, membangun lingkungan. Nah, masuk enggak? Kita lihat aja panduan perilakunya itu. Ayo. Siapa yang punya pendapat di sini? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Kenapa tidak? Karena kan di sini kita melakukan apa namanya tadi? Pengamatan. Inilah. Melakukan pengamatan. Pengamatan lapangan. Walaupun kita ketemu sama orang, tapi tujuannya bukan yang itu. Bukan kita mau mewawancarai dia. Nah, ketemu orang, tapi dia bukan mengajar. Jadi kita tidak perlu itu. Kita amati, kita lihat saja. Nah, oke, boleh. Ini tidak juga. Kalau alasannya itu tadi. Loyal? Maka enggak. Kita harus menerapkan loyal enggak? Pada saat melakukan pengamatan lapangan. Ya, kita turun. Kalau menurut saya sih ada, Pak. Di mana? Di perilaku apa yang harus diterapkan? Kita tetap menjaga nama baik ASN karena kan kita melakukan pengamatan keluar, jangan sampai melakukan tindakan yang di luar. Oke, itu alasannya masuk akal. Jadi hanya satu, menjaga nama baik ASN. Nah, karena kita akan ke publik dan kita harus bisa jaga nama baik kita sebagai petugas. Oke, berikutnya adaptif. Melakukan pengamatan perlu adaptif enggak? Adaptif itu inovasi lah paling banyak itu. Terus berinovasi, tidak proaktif, cepat menyelesaikan diri. Ya. Pada saat melakukan pengamatan perlu inovasi, perlu cara yang apa ya? Cara yang kalau menurut saya Pak ada. Karena metode pengamatan ini banyak macam. Bisa itu yang tepat. Kita berinovasi di teknik pengamatan. Bagaimana melakukan pengamatan tetapi tidak seperti melakukan pengamatan. Karena orang kalau diamati itu risih, ya kan? Maka kita harus punya cara yang unik, cara yang inovasi untuk melakukan pengamatan tetapi orang yang kita ajak ngobrol tidak merasa diamati. Itu baru inovatif namanya ya. Ada, setuju saya. Kolaboratif perlu enggak diterapkan pada saat melakukan pengamatan lapangan?
Bisa juga Ya. digunakan, Pak. Nah, karena alasannya apa? Kalau kolaboratif itu ini panduan Seperti yang perilaku. saya kolaboratif itu berarti kita memberikan kesempatan orang lain untuk berkontribusi. Misalnya kita melakukan pengamatan pada saat 2 desa, kita menggunakan teman satu untuk pengamatan bersama-sama. Bisa juga teman Ya. diajak, itu berarti kolaboratif. Atau kita juga butuh interview. Ya. Kalau orang yang kita interview itu nggak terbuka, ya kan berarti nggak berhasil kita melakukan pengamatan lapangan ya. Nah, oke, berarti di sini ada. Itu contohnya. Selanjutnya lagi, tahapan yang ketiga, menyusun laporan. Nah, menyusun laporan, butuh orientasi pelayanan tidak? Tidak, Pak. Tidak perlu? Tidak. Kenapa? Karena kita menyusun laporannya sendiri, tidak sendiri, orang dan lain. itu bukan untuk konsumsi orang lain, bukan untuk konsumsi publik. Nah, laporan itu konsumsinya siapa? Pihak yang terkait, misalnya kalau untuk perawat berarti yang itu punya wewenang lebih di banyak sana. karena ini monitoring mungkin lebih banyak ke internal dan internal kita, bukan ke publik ya. Kita butuhkan laporannya, tapi laporannya ke internal, maka di sini tidak diterapkan. Akuntabel, menyusun laporan perlu akuntabel enggak? Perlu, Pak. Nah, ini melaksanakan tugas dengan jujur, menggunakan kekayaan negara, tidak menyalahgunakan wewenang. Ya. Perlu enggak panduan perilakunya begini? Perlu. Perlu. Oke. Yang mana yang perlu diterapkan pada saat menyusun laporan? Menggunakan kekayaan dan barang milik negara. Misalnya Kalau kita membuat laporannya di kantor pakai laptop kantor. Nah, itu alasannya nanti. Jadi semua kegiatan, semua nilai yang terkait yang diterapkan, maka kita harus bisa jelaskan panduan perilakunya ya. Kompeten. Menyusun laporan perlu skill enggak? Perlu, Pak. Perlu. Ya. Karena ini bisa. Kalau Anda kerja sendiri kan butuh skill untuk menyusun laporan dengan baik, dengan rapi. Nah, harmonis. Perlu enggak? Yo, mana yang lain suaranya? Tidak, Pak. Enggak perlu? Kenapa Tidak. alasannya? Kalau saya tanya alasannya apa ya? Kenapa enggak perlu harmonis? Karena di sana tidak melibatkan orang lain. Dikerjakan sendiri soalnya, nggak perlu ada orang lain, nggak perlu harmonis, kerja sendiri. Nah, kemudian loyal, ada nggak loyal? Ini loyal itu, memegang teguh, menjaga nama baik, menjaga rahasia. Ada, Pak. Kalau masalah data kan tetap harus menjaga rahasia. Ini laporan loh, bukan data. Menyusun laporan. Laporannya di dalamnya ada data. Oke, kalau itu alasannya ya. Oke, berarti ada juga di nilai penerapan nilai loyal. Kemudian adaptif. Menyusun laporan perlu adaptif nggak? Kalau saya tulis ada, kira-kira apa alasannya ya? Kalau adaptif itu adalah ini panduan perilakunya. Ya. Di antara 3 panduan perilaku di adaptif yang paling cocok untuk mengatakan bahwa pada saat menyusun laporan saya harus terapkan adaptif. Karena inovasi dan mengembangkan kreativitas. Kok kecil lagi suaranya? Yang kedua, Pak, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Oke, ya, ada lagi yang lain? Laporannya kreatif, betul. Laporannya yang bagus itu termasuk kreativitas kan itu, nyusun laporan itu berkreasi ya. Nah, ya ada nggak yang lain selain itu? Kalau proaktif, saya paksakan untuk memasukkan karena membuat laporan harus menerapkan
harus berperilaku proaktif. Mereka masuk nggak? Ayo. Anda menyusun laporan itu nunggu diperintah, diminta, atau tidak nunggu diminta, kemudian karena habis ke lapangan mengklarifikasi, Anda langsung bikin laporan. Mana sebaiknya? Lebih baik kita membuat dulu laporan tanpa harus diperintah. Tuh. Selain nomor 2, itu nomor 3, panduan perilaku nomor 3 aja. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas boleh, itu juga. Ya. Tapi bertindak proaktif juga. Proaktif contohnya, proaktif itu kan mendahului ya, proaktif itu. Nah, tidak nunggu perintah itu termasuk proaktif. Ya. Jadi kalau habis melaksanakan kegiatan ke lapangan, ya lapor, menyusun laporan. Nah, nanti adaptif ada di situ. Nah, kolaboratif sekarang. Diterapkan nggak pada saat menyusun laporan monitoring? Kolaboratif. Lihat saja di sini. Kalau berorientasi pada tidak harmonis, tidak, maka pasti kolaboratifnya tidak. Kan 3 itu selalu ada tadi ya. Gampang gitu aja. Nggak usah dipikir. Begitu pelayanan berorientasi pada tidak, harmonis tidak, maka kolaboratif juga tidak. Kita bersama semua pokoknya. Nah, ini contoh nanti kalau kita menghubungkan. Jadi yang kita tinjau adalah di panduan perilakunya. Kalau ditanya, kenapa Anda pada saat melaksanakan mempelajari data, kok melaksanakan akuntabel? Kok menerapkan nilai akuntabel? Berarti jawabannya adalah karena pada saat itu saya data yang tersimpan itu berada di laptopnya, di komputernya kantor. Jadi saya akan menggunakan barang-barang kantor dengan bertanggung jawab. Itu jawabannya ya. Kedua, kenapa pada saat mempelajari data Anda menerapkan nilai kompeten? Apa tadi jawabannya? Kenapa harus kompeten? Ya. Kalau panduan perilakunya 3 ini, nah, jawabannya adalah saya akan menerapkan perilaku apa gitu. Perilaku yang paling cocok apa yang diterapkan untuk mempelajari data. Ayo. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Begitu contoh-contohnya ya. Oke. Nah. Ada pertanyaan? Sudah jelas belum ini cara menghubungkan ini? Jelas ya? Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Ayo, sebelum saya lanjutkan lagi. Saya sudah kasih contoh 2. Jadi nanti sekali lagi di sini di tahapan kegiatan ini, di tahapan kegiatan itu nanti jangan terlalu banyak. Buat tahapan kegiatan itu 3 atau 4 saja. Jangan terlalu banyak. Tapi jangan juga sedikit, 2 jangan. Itu minimal 3 kalau nggak salah nanti diwajibkan itu kamu harus bisa menyusun minimal 3. Nah, saya menyarankan 3 sampai 4 saja. Jangan banyak-banyak. Itu. Nah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tugas sekarang, tugasnya. Ya. Saya stopnya dulu nih, share ini. Tugasnya selanjutnya adalah di tanggal berapa ini? Mau tak lihatnya dulu ya. Angkatan berapa? 42 ya kita ya. 42 itu Romawi apa tuh? X
XLII ya. XLII. Nah, kita buka Colabjar ini. Selama ini kan sudah buka Colabjar juga toh. Colabjar, tugas. Nah, di tugas ini ada 2 tugas. Di tanggal 24, pertemuan pertama ada tugas, kemudian di tanggal 28, hari ini juga ada tugas. Ya. Yang hari ini mungkin bisa saya berikan waktu sampai besok ini, nggak apa-apa. Nah, yang ini saja yang segera, ya dua-duanya diupload besok nggak apa-apa ya. Tapi isinya untuk tugas yang di tanggal 24 diisi tentang, silakan Anda buka ini, lihat filenya. Nah, seperti ini. Kita membuat learning journal. Apa isi daripada learning journal adalah yang pertama, tuliskan nilai-nilai dasar yang diperoleh selama pembelajaran baik dari proses. Nah, itu nilai-nilai dasarnya saja nanti ditulis. Nah, ya, nilai dasarnya seperti ya tadi, yang di kotak itu saja yang kamu tulis. Ya, kamu salin nanti ya. Nah, nilai dasar dan perilakunya itu disalin aja. Nah, yang di penerapannya inilah yang nanti kegiatan-kegiatan itu. Pada kegiatan apa ya kegiatan nilai itu akan diterapkan. Pada kegiatan-kegiatan tadi. Nah, kegiatan-kegiatan itu ada 4 kegiatan paling tidak. 4 itu nanti kamu jabarkan di kan itu ada 4, laksanakan pada 4 kegiatan. Kamu jabarkan di sini tadi. Nah, di sini. Yang di kegiatan ini. Misalnya, saya akan gunakan saya akan terapkan pada kegiatan sosialisasi. Nah, baru sosialisasi itu tahapan kegiatan saya masukkan ke sini nih. Ada tidaknya ini. Saya akan melaksanakan untuk kegiatan monitoring. Nah, maka dirinci. Sehingga apa yang ditulis kegiatan yang tulis di tugas tanggal 24, itu saja yang ditulis di tugas untuk tanggal 28. Tugas tanggal 28 isinya seperti ini, yang ini. Nah, diupload setelah selesai. Kamu besok ada belajar nggak? Besok ada kegiatan Zoom nggak besok jadwal? Iya ada Pak. Tidak ada. Oke, lusa ada nggak? Tunggu saya lihat dulu Pak. 42. 28 ada Pak materi agenda. 29 besok ya Pak, ada Pak. Besok ada ya besok ya? Ya, kita sudah masuk agenda 3 besok Pak. Besok agenda 3. Agenda 3 ada tugas lagi itu. Iya. Jam berapa itu yang besok itu agenda 3? Besok kelompok 1, 2, dan 3 kalau tidak berubah Pak, jam 7.30. Wih, sudah pagi. Supaya nggak numpuk gini aja lah. Nanti pada saat ada waktu longgar, jadi nggak usah harus besok karena ini sudah kacau jadwalnya soalnya. Harusnya kan tertib pada saat sesuai dengan jadwal, kemudian saya jelaskan tugasnya, itu. Jadi nanti yang penting dibuat saja ya nanti tugasnya. Kemudian
Oke, baik, tugasnya itu tadi ya. Jadi yang pertama, nanti akan membuat learning journal, dan learning journal adalah salin saja yang di dalam kolom tadi, yang bisa diambil dari Collabjar, kemudian penerapannya akan digunakan pada kegiatan apa. Kegiatan apanya itu ambillah dari materi analisis isu kontemporer. Kan kemarin ada alternatifnya kegiatan ini. Ada toh? Pilihlah beberapa, 4 minimal. Tapi kalau 4 saja sudah cukup. Lagi, ya, jadi 4 saja. Kemudian, oke, Hani, ada yang mau tanyakan, nanti silakan. Mohon izin Pak, kemarin Pak kami sudah buat tugas learning jurnalnya itu Pak, terus sudah disubmit juga. Sudah submit, berarti kalau sudah itu aja yang dipakai. Karena intinya kan ringkasan materinya yang saya. Oke, sudah semua, sudah mengupload semua, sudah submit semua. Oh iya ya, kalau nggak salah kelompok ini yang sempat WA saya ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya Pak. Yang saya tugaskan. Oke, kalau begitu nggak masalah, sudah. Nah, yang penting intinya adalah ada ringkasan materi tentang tentang nilai dasar. Berarti 3 tugas yang kedua ini ya yang belum. Oke, tugas kedua berarti ambil yang ini, kegiatannya ini ambil dari hasil analisis isu kontemporer ya. Nah, pilih 4 kegiatan aja. Nah, gitu, paham? Nah, 4 kegiatan, kemudian jabarkan ke dalam langkah kerja seperti contoh tadi. Seperti contoh ini. Nah, contoh ini di tahapan kegiatan baru ada tidak. Nah, di atas tinggal diisi nama, nomor, status. Nah, gitu. Oke, tugas kedua, ada pertanyaan? Mohon izin Pak, berarti untuk pengumpulannya tidak harus hari ini yang tugas kedua Pak ya? Tidak harus hari ini, silakan Anda buat, kemudian dicermati, setelah merasa benar baru diupload, disubmit ya. Karena ini harusnya kan saya tadi siang, kalau nggak salah, atau siang kan sempat bikin. Nah ini baru saya jelaskan sekarang, nanti saya nyiksa kamu jadinya. Karena melanggar HAM nanti saya, nyiksa orang lain ini. Ya. Saya yang salah, tapi yang menanggung beban jadi kalian nanti ya. Itu ya, saya berikan waktu, saya berikan kelonggaran aja. Karena besok ada materi lain, berarti besok ada tugasnya dari materi itu soalnya, besok itu. Itu ceritanya, makanya besok nggak usah ngerjakan ini, lusa kosong baru kerjakan. Ya, oke. Nah, baik, itu saya rasa untuk pertemuan kali ini pengantaran saya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas kekacauan jadwal kita untuk kelas ini. Sini sutra tumpuk-tumpuk lagi nih jadwal masuk lagi ini orang. Yang membuat kelas yang lain kan nanti ada tatap muka ya. Kalian yang kedua nanti kan pertemuan tatap muka. Nah, ini yang membuat mana antara virtual dengan sebagian saya harus tatap muka. Jadi sudah kalau yang awal-awal semua virtual nggak masalah, biarpun numpuk-numpuk saya bisa atur. Karena tatap muka kan saya harus hadir. Kalau hadir kan nggak mungkin saya kerja yang lain. Kemudian setelah hadir juga itu tugas-tugasnya saya harus koreksi saat itu. Jadinya agak menyita waktu gitu. Kalau kita sudah paham, ya saya tutup. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, saya buka. Karena waktu kita harusnya tidak berhenti sekarang. Nah, tapi target saya bukan habisnya waktu. Target saya adalah Anda paham, kalian paham atau tidak, itu saja. Oke, baik. Rival, silakan. Ya, mohon izin Pak, berarti tugas keduanya ini kita buat dalam bentuk PDF lagi ya Pak, di-upload. Ya, PDF. Nah, PDF itu tujuannya, meskipun dari Word nggak apa-apa, dari Word, Excel boleh, tapi kemudian di-save, di-convert ke PDF. Iya Pak, terima kasih. Karena
convert ke PDF itu memudahkan saya untuk membuka. Nanti kalau bukan di PDF, lama dan berat kan jadinya. Iya, siapa? Aplikasi bisa penuh nanti. Tuh. Oke. Yang lain? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, mungkin waktu ini masih sisa ini bisa Anda gunakan coret-coret. Saya tungguin. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Ini yang kegiatannya ini, kegiatan yang di dijabarkan. Puskesmas, yang di Puskesmas. Isu kontemporer kemarin, waktu analisis isu kontemporer kemarin, coba bisa ditunjukkan nggak hasil analisis isu kontemporer yang kemarin? Nah, nanti saya coba lihat apa hasilnya. Restu bisa share screen tugas Anda yang analisis isu kontemporer supaya saya contohkan. Atau kalau bukan Restu, coba yang lain. Ada nggak file tentang tugas dari analisis isu kontemporer? Kalau toh bukan Restu, supaya dari mana saya ngambilnya, saya kasih penjelasan. Ada yang mau mencoba, yang filenya masih tersimpan dari analisis isu APK, USG dan lain-lain itulah. Mohon izin Pak, kemarin di yang kedua analisis masalah sesuai di instansi masing-masing. Yang masing-masing, ya, oke, yang masing-masing. Nah, coba rival punya enggak yang tugas individu? Oh, punya Pak. Tunggu, Pak. Nah, coba di share dulu untuk saya jadikan bahan pembelajaran buat kita semua. Kemudian, oke, ya. Loh, kok nggak jadi? Tugas individu, ya. Yang ini Pak. Coba ditutup dulu. Kita tutup, buka dulu filenya, baru di-share. Jangan foldernya, buka filenya dulu. Nah, ini oke. Coba paling bawah. Nah, tahapan alternatif penyelesaian memberikan penyuluhan tentang penyakit. Hanya satu memberikan penyuluhan. Nah, ini ada 3 ya berarti ya. Nah, pemeriksaan pasien secara berkala, kemudian monitoring pasien penderita hipertensi. Nah, berarti ada 3 untuk rival. Oke, nggak apa-apa. Kalau dapatnya cuma 3 itu ya. Jadi ada 3 kegiatan. Yang nomor 1 tadi kegiatannya ini, coba ya sekarang ke atas. Nah, ini alternatif penyelesaian. Pada kolom alternatif penyelesaian itu ya, diambil dari kegiatan itu. Berarti memberikan penyuluhan tentang penyakit hipertensi, pola hidup sehat dan bla bla bla. Itu kegiatannya. Kalau Anda melakukan kegiatan memberikan penyuluhan, maka langkah kerjanya seperti apa? Buat seperti yang saya catat tadi tahapannya. Nah, ya. Kemudian kegiatan kedua berarti yang di bawahnya pemeriksaan pasien. Itu kegiatan kedua. Nah, kegiatan ketiga monitoring pasien penderita hipertensi. Itu kegiatan ketiga.
Masing-masing dibuat langkah kerjanya. Langkah kerjanya cukup 3 saja setiap tahapan, setiap kegiatan. Nah, setiap kegiatan bikin 3 tahapan kegiatan. Setiap tahapan, pada saat melaksanakan tahapan itu, kalian menerapkan nilai apa. Gitu ya. Nah. Oke. Jelas? Diambil dari mananya jelas? Siapa? Iya. Jelas, Pak. Restu? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Pak, bisa di stop. Nah, jadi dari situ ngambilnya. Tapi karena tadi saya minta 4, tapi kalau cuma dapatnya 3, ya sudah itu saja 3 itu. Masing-masing kegiatan jabarkan menjadi tahapannya atau langkah kegiatannya 3 langkah saja, jangan banyak-banyak. Ya. Nah itu yang dibuat lusa deh, saya berikan waktu lusa nggak apa-apa, sesempatnya sampai hari, karena saya kosongnya kapan lah, kalian jangan hari kosong, karena besok itu pasti kalau pemateri agenda 3 masuk ada kasih tugas lagi, jangan-jangan nggak sempat kerjakan lagi nanti. Pasti karena nanti fokus, karena yang penting paham, silahkan upload kapan ya, saya beri kelonggaran untuk yang tugas kedua. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, ada pertanyaan yang lain? Mudah-mudahan paham ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya nggak bisa lagi memenuhi sampai akhir waktu. Kalau sudah paham, kita cukupkan sekian dulu. Ya, di Pak Demo ini sudah kecapean juga ngomong. Jadi, sudah nggak konsentrasi tadi. Saya tuh sore tadi bener loh, saya mau bayangkan mau ngomong tentang manajemen ASN. Mau mulai loh, untung sih sahabat tadi ada mengingatkan, Bapak agenda 2, aduh. Ternyata saya buka di Collabjar, bener saya sudah upload agenda 2. Agenda 2 termasuk agenda yang sangat strategis, pemahaman nilai dasar. Panduan perilaku yang masing-masing nilai itu ada 3, tolong hafalkan ya. Hafalkan teman saya. Karena nanti pada saat ujian yang ditanya juga itu aja biasanya, yang paling banyak keluar. Oke. Baik, terima kasih atas pertemuannya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Mohon maaf atas kurang nyamannya pada pembelajaran kita kali ini. Saya tutup sekian dulu. Sukses untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Wabarakatuh. Baik, silakan bisa dimatikan rekamannya.